yang masih memiliki trauma yang belum bisa diselesaikan, coba deh kamu dengerin podcast ini sampai akhir. Ada bagian yang sangat menarik yang perlu kalian dengar. Semoga buku ini bisa membantu kalian di tahun 2025 ini lebih bisa menerima trauma yang kalian alami. Yang pertama yaitu adalah trauma itu sebenarnya nggak ada. Kenapa trauma itu dikatakan nggak ada gitu? Padahal kita tuh lihat di berita gitu ya, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang sakit jiwa gara-gara adanya trauma di dalam hidup mereka masing-masing. Buku ini mengatakan bahwa Diri kita yang hari ini sebenarnya bukan ditentukan oleh pengalaman yang kita lewati. tapi yang menentukan adalah makna yang kamu berikan terhadap pengalaman yang kamu lewati. Pengalaman baik atau buruk itu sebenarnya nggak akan berpengaruh banyak terhadap hidup kamu jika kamu selalu memberikan makna yang tepat terhadap hal tersebut. Misalkan nih, kamu pernah nggak mengalami ketika kamu habis pulang kerja, habis pulang sekolah gitu ya, terus tiba-tiba hujan deras. Nah, kamu lihat tuh di sekeliling kamu lihat di teman sebelah kamu, itu ada yang bilang, wah hujannya cantik kali ya, di situ ada pelangi, pokoknya buat kita tuh adem gitu. Terus di sebelah lagi ketika kamu lihat ada orang yang menggerutu, marah-marah sampai mengutuk-ngutuk, ngapain ada hujan, jadi aku nggak bisa les, aku nggak bisa pulang tepat waktu gitu. Nah poinnya apa gitu? Padahal mereka itu sama-sama mengalami kondisi yaitu kena hujan. Tapi kenapa orang ini bisa memberikan tanggapan yang berbeda gitu ya? Yang ini memberikan tanggapan yang bagus, yang ini kurang baik aja gitu didengar. Yang membedakan adalah makna yang diberikan masing-masing orang tersebut gitu ya. Untuk dari itu, mari kita belajar bersama-sama kayak memberikan makna sama hidup kita yang lalu gitu. Apapun kejadian pahit yang mereka berikan kepada kita berikan makna yang baik terhadap kejadian itu. Gimana sih memberikan makna yang baik gitu ya? Pertama, yaitu dengan menyadari bahwa apa yang mereka katakan itu sebenarnya mereka tuh nggak tahu. Perkataan mereka tuh membuat diri kita tuh sakit. Anggap aja mereka itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Seperti anak kecil yang ngomel-ngomel, tapi kita tuh merasa ya udahlah ya, mereka tuh nggak tahu apapun yang terjadi terhadap hidup kita. Dengan sembarangan aja melontarkan kata-kata. Terus, agar kamu bisa memberikan makna yang baik sama hidup kamu, ketika ada kejadian buruk, jangan langsung merespon, tapi ambillah dari segi sudut pandang yang lebih jauh. Apa sih yang akan terjadi jika aku melakukan hal ini? Apa sih yang akan aku pelajari dari kejadian yang menimpa aku hari ini? Kejadian yang kamu alami, baik atau buruk, kamu ambil aja pembelajarannya. Yang kedua adalah hidupmu diputuskan saat ini. Kenapa sih kamu berharap bisa menghapuskan luka di tahun depan, menghapuskan luka di kemudian hari, atau bisa berharap bahwa luka-luka kamu yang di masa lalu bisa kamu selesaikan di masa depan gitu ya? Kenapa sih kamu nggak selesaikan di hari ini aja gitu? Padahal kita ketahui bahwa hidup itu adalah hari ini. Yang real, yang benar-benar hidup itu adalah hari ini. Kita bahkan nggak tahu gitu apakah besok itu kita masih bisa bernapas. Kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu mereka. Mereka pun nggak tahu apakah mereka masih hidup atau enggak. Hiduplah bahwa hari ini itu adalah hari yang terakhir. Tapi kamu harus belajar seakan hidupmu itu 1000 tahun lagi gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tapi gunakanlah pembelajaran yang kamu dapatkan itu 100% di hari ini. Yang ketiga adalah kenapa sih kamu masih membenci diri kamu sendiri? Gak percaya. Padahal kamu sering menulis di berbagai media sosial bahwa kamu tuh suka sama diri kamu sendiri, kamu bersyukur sama diri kamu sendiri. Tapi, apakah itu benar? Tapi setelah itu, kenapa kamu masih merasa bersedih? Kenapa kamu masih merasa kayak gak berharga? Kenapa kamu masih merasa menyesal terhadap hidup yang kamu jalani hari ini? Karena kamu masih menganggap dirimu itu gak baik. Kamu masih merasa diri kamu itu gak layak menjadi sosok yang baik. Manusia itu sebenarnya menganggap bahwa ketika mereka menganggap diri mereka gak baik, itu merupakan suatu kebajikan, suatu kebaikan. Menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang rendah diri gitu ya.
Masih banyak seperti itu. Seperti yang kamu bilang, kamu adalah orang yang paling mencintai diri kamu sendiri. Berarti kamu sendirilah adalah orang sumber dari segala kesedihan kamu. Orang yang paling kamu cintai adalah paling yang memberikan kamu kesedihan. Jadi, ketika kamu merasa sedih, coba deh kamu renungkan lagi. Siapa sih yang sebenarnya mencaci-caci diri kamu? Kamu berdialog di dalam otak kamu, meneriaki semua kekurangan kamu. Terus yang keempat, hidup bukanlah persaingan. Dimanapun kita berada, kita selalu bersaing. Walaupun kita merasa, ya kita nggak bersaing gitu. Tapi sejak kecil, kita tuh udah diarahkan gitu ya, bersaing. Seperti kita sekolah, kita harus bersaing agar bisa mendapatkan juara. Kita harus bersaing menjadi sosok yang seperti ini. Kita harus bersaing menjadi agar sosok seperti itu. Tanpa langsung bawah sadar kita itu, ketika kita menghadapi suatu kejadian, kita merasa selalu di posisi bersaing gitu ya. Padahal hidup ini adalah perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Dan kita ketahui dalam posisi atau kondisi kita penuh persaingan, apakah ada ketenangan di dalam hidup tersebut? Ya kalau lomba gitu ya, lomba di dalam lomba 1 jam atau 2 jam aja, kita pun merasa kayak capek hati gitu ya, capek banget bersaing gitu ya, agar bisa menerima yang namanya pengakuan dari orang lain. Tapi bayangkan aja ya, kamu harus bersaing dari lahir sampai meninggal. Itu nggak capek? Apakah nggak capek seperti itu? Buku ini juga mengatakan, hidup itu bisa terus melangkah maju tanpa kamu bersaing. Terus gimana dong mengembangkan potensi diri kita gitu? Kalau nggak bersaing kan kita nggak bisa mengembangkan potensi di dalam diri kita gitu, agar terus maju gitu ya. Dan ketika kita ingin maju gitu, pasti kita harus mencari suatu perbandingan atau tolak ukur. Yang mana yang namanya sebuah kemajuan, yang mana sih yang namanya sebuah kemunduran. Jadi otomatis tanpa nggak langsung gitu ya, kita tuh pasti mau mencari perbandingan sama orang lain. Oh orang lain ini maju, oh orang lain ini mundur gitu ya. Filsafat ini ngomong kayak gini, perasaan inferior yang sehat itu nggak bisa kamu lakukan dengan cara membandingkan dengan orang lain. Tapi kamu harus membandingkan dengan diri kamu seideal kamu gitu. Kamu ingin membandingkan dengan masa lalu kamu sendiri, terus berharap dengan di masa depan seideal yang kamu inginkan, bukan mencari tipe ideal dari orang lain gitu. Jadi seideal kamu itu di masa depan kayak gimana gitu, itu yang harus kamu cari gitu, bukan seideal orang lain. Karena kan orang lain memiliki visi misi berbeda-beda gitu ya. Jadi kamu tuh nggak akan bisa mendapatkan rasa inferior yang sehat jika kamu membandingkan sama orang lain. Kamu gak akan pernah tenang gitu. Jadi supaya kamu bisa terus maju dan bisa merasa terus tenang, ya kamu harus mencari perbandingan yang sehat, yaitu diri kamu sendiri. Coba deh kamu bayangkan gitu ya, kamu menjadi versi terbaik kamu sesuai dengan diri kamu sendiri, dan orang lain juga menjadi versi terbaik dari yang mereka inginkan. Dan kamu dan mereka sama-sama menjadi versi terbaik di dunia ini. Yang kelima, yang terakhir yang aku ingin bahas sama kalian, kamu dan aku bukanlah pusat di dunia ini. Kita itu nggak sama seperti di film-film. Ya, di film-film kan memang bertujuan untuk ini menjadi pusatnya, ini sebagai tokohnya, kan memang itu tugasnya. Tapi di dunia ini, semua orang itu adalah sama gitu. Di dunia ini, semua adalah tokoh. Dan jangan berharap kamu adalah salah satunya tokoh di dunia ini, seperti di film-film. Saat ini, semoga di tahun ini kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Stop sampai sini sharingnya. Jika merasa bermanfaat, subscribe dan like, komen di channel aku. Bye!